Wow, luar biasa, fans Indonesia mulai berdatangan ke Stadion Al-Humama Qatar. Terlihat dari berbagai kalangan, mereka siap mendukung timnas Indonesia sampai detik menit terakhir. Laga terakhir Indonesia versus Jepang akan menjadi laga paling krusial sepanjang Piala Asia 2023. Sementara itu, posisi Indonesia di peringkat ketiga terbaik semakin sulit karena sudah di peringkat 4. Jadi gak usah berharap di laga Oman karena melawan juru kunci Kyrgyzstan. Mau tidak mau, Indonesia harus berjuang sendiri untuk bisa meraih poin saat melawan Jepang. Hasil imbang pun belum tentu membuat Indonesia lolos 100%. Jadi timnas Indonesia harus mencuri 3 poin di laga ini. Di balik itu, Sintayong juga berterima kasih kepada supporter Indonesia yang sudah memenuhi Stadion Al-Humama. Menurutnya, dukungan Indonesia sangat penting di laga krusial ini. Menurut Sintayong, Jepang memang nomor 1 di Asia. Tapi dia menegaskan anak asuhannya akan mati-matian untuk mencuri poin penuh di laga ini. Tak cuma Sintayong yang mengucapkan terima kasih atas dukungan dari supporter Indonesia di Qatar. Pemain Liga Belgia Sandy Walsh juga turut mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Dia berjanji akan memberikan yang terbaik untuk fans Indonesia. Ya, kabar baiknya dukungan tak cuma datang dari supporter Indonesia, namun dukungan dan semangat membara juga datang dari pemain timnas Belanda. Mereka memberikan semangat untuk skuad Garuda yang akan menghadapi Jepang. Hello Indonesia, my name is Ian Mas. My name is Ref Vandenberg. My name is Noah. My name is Difadench. Cheers and good luck in the Asian Cup. Cheers and good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. 自分の代では自分がしっかりと試合に出場して、その結果を上回れるようにという思いで、いたので。Ya, ribuan fans Indonesia berbondong-bondong memborong tiket laga Indonesia versus Jepang. Dipastikan Stadion Al-Humama Doha Qatar akan memerah oleh fans Indonesia. Tentu, meski bermain di luar Indonesia, namun di laga nanti, timnas Indonesia akan seperti bermain di kandang sendiri. Di balik itu, kita harus berterima kasih kepada fans Indonesia. Dimanapun timnas bermain, fans Indonesia selalu hadir mendukung skuad Garuda. Ya, seperti kita tahu, laga Indonesia versus Jepang adalah kelas bagi kedua tim. Indonesia dan Jepang memiliki 3 poin yang sama. Maka dari itu, di laga nanti akan menentukan siapa yang akan menjadi runner-up di grup D. Sementara untuk juara grup D, sudah dipastikan dipegang oleh timnas Irak karena meraih 2 kemenangan saat melawan Indonesia dan Jepang. Sementara Jepang dan Indonesia baru sama-sama 1 kali meraih kemenangan. Ya, laga Indonesia versus Jepang sendiri akan dijadwalkan pada tanggal 24 Januari mendatang, pukul 18.30 WIB, di Stadion Al-Humama. Sementara itu, Al-Humama merupakan salah satu stadion termegah dan tercanggih di dunia. Stadion tersebut dilengkapi monitor di setiap kursi penontonnya. Tak cuma itu, di stadion ini juga terdapat AC untuk menetralkan suhu panas di negara Qatar tersebut. Ya, stadion ini merupakan penuh dari timnas Indonesia versus Jepang di pertandingan grup D Piala Asia 2023. Bagi para pecinta sepak bola di Indonesia, Al-Humama Stadium mungkin tidak asing, sebab stadion tersebut pernah menjadi lokasi dari sejumlah pertandingan Piala Dunia. Ya, Al-Humama Stadium menjadi salah satu dari 8 stadion yang digunakan Qatar untuk menggelar Piala Dunia 2022 lalu. Al-Humama Stadium kala itu dipercaya menjadi penuh sejak fase grup hingga perempat final. Ya, namun dibalik itu, jelang lawan timnas Jepang, ada kabar tak sedap seputar timnas Indonesia, di mana pengamat sepak bola Malaysia habis-habisan memuji Indonesia karena bisa mengalahkan Vietnam. Sementara Malaysia harus tersingkir dari turnamen Piala Asia. Aku rasa Faiz, malam tu aku pilih dia sebagai center back terbaik. Kuk sayuri dekat sayap tu, mak. Gila. Namun ada seorang pengamat dari Indonesia justru meremehkan timnas Indonesia. Padahal Hernando dan kawan-kawan sampai menangis karena bisa mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Dengan ini, bisa dikatakan timnas Indonesia dipuji bangsa lain, namun diremehkan oleh sebagian bangsanya sendiri. Walaupun menang lawan Vietnam, perlu dipertahankan nggak? Saya sih ragu ya, artinya melihat kualitas permainan yang ditampilkannya. Bahkan Aku rasa Faiz, malam tu aku pilih dia sebagai center back terbaik. Kuk sayuri dekat sayap tu, mak. Gila dia punya performance. Atau kita dah tahu kualiti Elkan Bagot, kita dah tahu kualiti Jody Ahmad. Kan back 3 ada seorang lagi nih, Rizky Chiều mùng 5 tháng 9, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ động viên đội tuyển U23 Việt Nam trước ngày diễn ra vòng loại U23 châu Á 2024 bảng C tại Việt Trì, Phú Thọ. Thay mặt thường trực ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ya, kekalahan Vietnam di babak fase grup Piala Asia bagaikan kutukan bagi pelatih Vietnam saat ini. Ia pun dijadikan kambing hitam oleh penggemar timnas Vietnam atas kekalahan timnya.
tak ada kemungkinan jika ia akan didepak dari pelatih utama timnas Vietnam. Apalagi Vietnam saat ini sudah dipastikan gugur di Piala Asia 2023. Dulu, ketika ditangani Park Hang-seo, timnas Vietnam sangat ditakuti oleh lawan-lawannya termasuk Indonesia. Namun ketika Park Hang-seo hengkang dari kursi kepelatihan, timnas Vietnam mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Ya, pada laga melawan asuhan Sintayong, timnas Indonesia kembali menjadi mimpi buruk seorang pelatih asal Prancis Philippe Troussier. Bagaimana tidak, sudah 3 kali bertemu di semua ajang melawan timnas Indonesia, ia selalu kalah. Yang pertama ketika ia menjadi pelatih Qatar pada Piala Asia 2004. Saat itu ia kalah melawan timnas Indonesia dengan skor 1-2. Alhasil ia pun langsung dipecat oleh Federasi Qatar karena kalah oleh Indonesia. Kemudian ketika di ajang SEA Games 2023 kemarin, Vietnam yang ia asuh juga kalah melawan Indonesia, asuhan Indra Sapri di semifinal. Yang terbaru, pada kemarin malam, ia kalah dari timnas Indonesia, asuhan Sintayong di laga kedua fase grup Piala Asia, yang membuat Vietnam dipastikan tersingkir dengan skor 1-0. Federasi Vietnam tak ada kemungkinan akan mempertimbangkan kepelatihan Philippe Troussier. Bahkan sampai saat ini, pelatih Vietnam itu terus diperbincangkan oleh media Vietnam sebagai kambing hitam atas kekalahan dari Indonesia. Kemudian salah satu netizen bernama Ajayakan pun berkomentar, "Mimpi buruk masih belum berakhir, masih ada kualifikasi Piala Dunia 2005, ujarnya. Kemudian ada lagi dari netizen yang namanya susah dibaca. Dia berkomentar bahwa Park Hang-seo kembali, ujarnya. Yang mundurnya Park Hang-seo sangat berpengaruh terhadap timnas Vietnam. Tentu di bawah asuhan Philippe, Vietnam akan kembali lagi dari awal untuk membentuk tim yang sangat kuat. Messi, aparece Messi, gol, 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 gol.